Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sabtu, tanggal 26 Oktober tahun 2024, bab 3291, tersangka. Bab 8766 sampai dengan bab 8770. Ye Chen secara mental setuju dengan tebakan Lin Waner. Dia menghela nafas. Si Fang Baozuang pasti mencoba menyampaikan beberapa informasi kepada saya. Tetapi yang saya khawatirkan adalah apakah ia menyampaikan informasi kepada saya untuk kebaikan saya sendiri atau untuk kebaikannya sendiri. Setelah itu, dia menambahkan, itu menular ke sidik jari saya. Tetapi energi spiritual yang dihasilkan oleh sidik jari itu tidak hanya tidak dapat saya gunakan, tetapi juga menipu seluruh energi spiritual saya. Jika bangunan harta karun ini memiliki motif egois, itu akan mengintai di dalam diri saya. Tubuh itu akan menjadi parasit di tubuh saya. Jika itu benar, itu akan menjadi masalah besar di masa depan. Lin Waner tersenyum dan berkata, Tuan Muda adalah orang mulia yang telah dipromosikan ke pangkat naga, dan orang baik memiliki takdirnya sendiri. Keluarga budak merasa bahwa saat ini mungkin tidak penuh bahaya, dan mungkin juga menjadi peluang di masa depan. Setelah jeda sebentar, Lin Waner melanjutkan, keluarga budak mengetahui bahwa energi spiritual Tuan Muda sulit didapat, tetapi keluarga budak tetap menyarankan agar Tuan Muda mencoba semua sidik jari di Si Fang Baoduan lagi. Bagaimana jika ini adalah kesempatan sekali seumur hidup? Ye Chen terdiam beberapa saat lalu berkata, bukan tidak mungkin untuk mencobanya. Bagaimanapun, dilihat dari posturnya, ia hanya menginginkan auraku, bukan hidupku. Kemudian, Ye Chen berkata, hanya saja membutuhkan energi spiritual, dan cincin itu juga membutuhkan energi spiritual. Saya tidak punya banyak sisa dari pil Pei Yuan. Saya berencana mencari cara untuk mengumpulkan lebih banyak bahan dalam waktu dekat dan gunakan kualitas Zen Dao untuk memperbaikinya. Ketika versi baru pil Pei Yuan keluar, saya akan keluar dan mengambil 20 pil untuk menyelesaikan dua masalah ini sekaligus. Lin Waner mengangguk dan berkata, Anda dapat memberitahu keluarga budak bahan apa yang dibutuhkan majikannya, dan keluarga budak juga akan membantu majikan memikirkan solusinya. Ye Chen berkata, ada dua bahan yang paling sulit didapat. Yang pertama adalah ambergris yang berumur lebih dari 10.000 tahun, dan yang lainnya adalah ginseng salju terbaik yang berumur lebih dari 1.000 tahun. Lin Waner bertanya dengan heran, berapa lama syarat umurnya? Keluarga budak dulu menggunakan ambergris untuk membuat dupa, tapi sepertinya baru saja dipisahkan dari tubuh paus sperma. Perkiraan terlama hanya beberapa dekade. Garis waktu 10.000 tahun terlalu lama, lebih panjang dari sejarah peradaban manusia. Ya, Ye Chen menghela nafas. Sejarah peradaban manusia hanya lebih dari 5.000 tahun.
Ambergris yang berumur 10.000 tahun hanya dapat dikeluarkan dari tubuh paus sperma yang mati secara alami 10.000 tahun yang lalu, atau tersisa setelah jenazahnya membusuk, entah tertinggal di dasar laut atau di pantai. Sebagian besar mungkin telah terkorosi dan terkikis selama bertahun-tahun. Bahkan jika ada yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, saya tidak tahu berapa banyak lapisannya. Mereka terkubur oleh pasir dan kerikil di tepi laut dan dasar laut. Lin Wanner bertanya kepadanya, bagaimana Tuan Muda mendapatkan ambergris berumur 10.000 tahun? Ye Chen berkata, kembali ke Aurus Hill, saya membunuh seorang penjahat yang suka memelihara voodoo, dan saya secara tidak sengaja mendapatkan ambergris 10.000 tahun darinya. Lin Wanner tersenyum dan berkata, itu tidak disengaja, tetapi Anda tidak perlu khawatir, Tuan. Keluarga budak dapat memikirkan cara untuk melihat apakah mereka dapat mengetahuinya. Saat Ye Chen dan Lin Wanner kembali ke Jinling, hari sudah siang. Lin Wanner telah keluar selama beberapa hari dan memikirkan Ibu Puca di halaman. Ye Chen pergi ke Purple Mountain Villa bersamanya terlebih dahulu dan mengantarnya pulang pada sore hari. Dia kebetulan bisa mengikutinya. Keluarga melakukan semua triknya. Ketika dia tiba di Villa Gunung Ungu, Lin Wanner meminta pelayannya Lao Zhang untuk menemukan cara menemukan ambergris 10.000 tahun karena Ye Chen telah mengembangkan banyak kekuatan dan koneksinya sendiri selama bertahun-tahun. Meskipun dia memiliki kekuatan bukan di bidang pencak silat dan pencak silat, dalam hal budidaya, saya masih memiliki banyak pengalaman di semua lapisan masyarakat. Kemudian mereka berdua sampai di halaman lantai atas. Induk teh puca menjadi semakin kuat, dan vitalitasnya tidak terpengaruh sama sekali di musim dingin. Saat ini daun induk teh puer sudah sangat lebat sehingga sulit dihitung dengan jelas. Namun untuk pohon teh puer, kondisinya saat ini masih terlalu kecil. Pohonnya bisa setinggi beberapa meter atau bahkan 10 atau 20 meter, dengan puluhan ribu daun. Dan induk teh puer adalah nenek moyang teh puer mungkin jauh lebih besar dari rata-rata pohon teh puer. Lin Wanner memeriksanya dengan cermat dan berkata kepada Ye Chen, lihat, Tuan, daun bunda puca seperti tanaman hijau palsu yang dijual di mall. Setiap daunnya sempurna, bahkan sedikit menguning dan melengkung. Tidak ada situasi apapun. Ye Chen tidak bisa tidak kagum. Ia tidak takut pada dingin yang parah, angin dan salju di musim dingin, dan tidak takut pada panas dan panas di musim panas. Hama biasa mungkin tidak dapat mempengaruhinya. Pada awalnya, kami khawatir lingkungan Ibu Puca setelah meninggalkan danau Dianci tidak akan baik. Tapi sekarang kami melihatnya. Terlalu banyak yang perlu dikhawatirkan. Lin Wanner mengangguk dan berkata kepada Ye Chen, pada musim semi mendatang, pasti akan lebih subur. Ye Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bisa memetik beberapa daun teh dan membuat teh bata. Tidak hanya rasanya enak, tetapi juga akan menambah energi spiritual. Ini pasti akan menjadi teh terbaik.
Lin Waner memikirkan sesuatu dan berkata kepada Ye Chen, Audio milik "Tuan muda, Software Channel. Anda sebaiknya meneliti apakah daun ibu tehpu berguna dalam memurnikan ramuan. Saya khawatir ini adalah satu-satunya tanaman yang awalnya mengandung spiritual energi. Jika dapat meningkatkan ramuannya, efeknya dapat dianggap sebagai pemanfaatan yang terbaik, yang jauh lebih cocok daripada sekadar menyeduh dan meminumnya." Ye Chen berkata, "Ramuan yang saya gunakan sekarang semuanya dicatat dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius. Saya tidak yakin apakah penambahan daun teh puca ke ramuan akan mempengaruhi kemanjuran aslinya. Tetapi saya akan membuat ramuan lain kali. Anda dapat mencoba menggunakan pil peremajaan terlebih dahulu. Biaya bahan dari pil peremajaan relatif rendah. Jika dapat meningkatkan khasiatnya, Anda juga dapat mencobanya saat membuat ramuan lain di kemudian hari." Lin Waner berkata, dalam pemahaman keluarga Nu tentang resep pengobatan Tiongkok, umumnya ada 2 jenis resep. Pertama, setiap bahan obat harus diminum tepat sesuai resep, dan jumlah setiap bahan obat harus sesuai untuk memberikan efek dari resep. Yang lainnya adalah resep hanya memberikan landasan. Jika Anda menambahkan ramuan akhir ke dalam resep dasar ini, terkadang akan menimbulkan efek yang tidak terduga. Ibu dari puca adalah pohon suci yang dapat bertahan dari bencana, dan dia daunnya juga pasti langka. Harta surga dan bumi yang kamu cari. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Meslin benar. Banyak resep yang tidak statis, tetapi perlu terus ditingkatkan. Saya akan mencobanya jika saya memiliki kesempatan." Saat ini, ponsel Ye Chen tiba-tiba menerima panggilan dari Audio Li milik Yalin. Software Channel. Ye Chen menekan tombol jawab dan bertanya, "Inspektur Li, apakah Anda membuat penemuan baru?" Li Yalin buru-buru berkata, "Tuan Ye, Ai menemukan 3 tersangka sasaran dari 3 tetua di Bandara Internasional Porto Novo di Benin pagi ini. Ketiga orang ini mengambil penerbangan paling awal dan terbang dari Benin ke Afrika Selatan." Marvin bertanya kepadanya, "Apakah Anda punya foto? Kirimkan kepada saya." "Ya." Li Yalin segera mengirimkan foto definisi tinggi ke Ye Chen melalui WeChat. Dalam gambar tersebut, 3 pria Asia yang tampak berusia 60-an atau 70-an muncul di gerbang keberangkatan bandara. Masing-masing dari ketiga orang ini memiliki ekspresi tanpa ekspresi dan dingin, dan penampilan mereka agak mirip. Selain itu, terlihat ketiga orang tersebut tidak membawa barang bawaan, dan semuanya dengan tangan kosong. Gerbang boarding menunjukkan bahwa ini adalah penerbangan ke Cape Town, ibu kota Afrika Selatan, dan gerbang boarding di sini saat itu sudah banyak orang yang mengantri untuk naik pesawat di bandara. Ye Chen bertanya kepada Li Yalin, "Detektif Li, detail spesifik apa yang membuat Ai memutuskan bahwa mereka bertiga adalah tersangka?" Li Yalin berkata, "Hasil analisis yang diberikan oleh Ai adalah Benin berbatasan dengan Nigeria, dan jarak garis lurus antara Lagos di Nigeria dan Porto Novo di Benin hanya lebih dari 100 km.
Kemungkinan ketiga tetua memilih untuk Audio pergi milik dari sini Softer adalah Channel. sangat besar. Selain itu, ketiga orang ini juga memenuhi syarat untuk menjadi orang Asia. Lebih penting lagi, Ai percaya bahwa ciri-ciri penampilan ketiga orang ini sangat mirip, dan kemungkinan besar mereka memiliki hubungan darah dan kesamaan genetik. Ye Chen melihat ketiga orang di gambar dan bisa merasakan bahwa ketiga orang ini benar-benar berbeda dari penumpang lain di sekitar mereka. Dan memang ada kemiripan antara alis ketiga orang ini. Jadi, Ye Chen berkata kepada Li Yalin, "Saya juga merasa ada yang tidak beres dengan ketiga orang ini. Jika mereka benar-benar tiga tetua, maka ketika mereka terbang ke Cape Town, mereka pasti akan pindah ke Amerika Selatan. Inspektur Li akan tetap awasi mereka. Jika perhentian mereka berikutnya benar-benar Amerika Selatan, maka pada dasarnya dapat dipastikan bahwa mereka adalah tiga tetua bersambung."